teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk membaca. Panggilan Guru Kristiani. Ini diterbitkan oleh Canisius pada tahun 2014. Penulisnya adalah Romo Mintoro Sufianto SJ. Nah, dari buku ini terdiri dari 4 bagian pokok, yang setiap bagiannya selalu dibuka dengan syair, kemudian pada akhir bagian pasti akan dituliskan puisi. Puisi ini ditulis sebagai refleksi. Tapi mohon maaf para guru, saya baru membaca 2 bagian saja karena lumayan tebal, jadi hanya baru 2 bagian saja yang saya baca. Untuk bagian pertama dari buku ini terdiri dari 7 tulisan. Bagian pertama ini adalah tentang panggilan hati kita sebagai guru. Nah, di bagian pertama ini ada 7 tulisan. Yang pertama adalah rapuh tetapi tetap dipanggil. Setiap bagian yang pertama ini adalah pengantar untuk 6 tulisan berikutnya. Nah, 6 tulisan berikutnya ini adalah berupa kisah tentang murid yang mengesankan di sekolah. Salah satu contoh kisah yang menurut saya mengesankan di sini yang sudah saya baca adalah judulnya Guru Si Copet. Nah, suatu hari Pak Guru ini akan bepergian ke luar kota menggunakan bis. Tapi dia harus ke terminal yang di situ terkenal dengan pecopetnya yang ganas. Nah, sambil was-was, Pak Guru ini mondar-mandir. Lalu ada seseorang yang menyapanya. "Pak, masih ingat saya?" Kemudian Pak Guru itu berpikir sebentar, kemudian mengenali suara itu dan mengenali wajah muridnya. Ternyata itu muridnya yang dulu, tetapi sekarang menjadi pemimpin copet di terminal itu. Murid itu pergi dan ternyata setelah pergi ini Pak Guru ini masih was-was karena disapa oleh pemimpin copet. Kemudian murid ini pergi kemudian membawa teman-temannya. Disitulah Pak Guru semakin was-was lagi karena saya ini dikerubungi oleh gerombolan copet. Dia juga takut dicopet oleh muridnya sendiri, nggak lucu lah dicopet oleh mantan muridnya sendiri gitu. Kemudian ternyata setelah murid itu datang membawa teman-temannya malah diperkenalkan. Nah, perkenalkan teman-teman, ini guru saya. Mereka satu persatu mengajak bersalaman, tetapi Pak Guru ini masih merasa cemas karena takut dicopet. Lalu muridnya berkata kepada teman-temannya, "Dengarkan ya, ini guruku, jangan macem-macem." Nah, di situ Pak Guru mulai merasa sangat lega. Kemudian setelah kejadian itu banyak perasaan yang muncul. Perasaan malu dan gagal karena memiliki murid yang dulu dididik, sekarang malah menjadi pemimpin copet. Tetapi di sisi lain, Pak Guru ini belajar bahwa sejahat-jahatnya dia, si anak ini, sejahat-jahatnya dia di mata masyarakat, ternyata sebagai murid dia masih menaruh rasa hormat kepada gurunya. Nah, kisah-kisah yang diceritakan di bagian pertama ini menjadi bahan refleksi juga bagi saya untuk menimbang dan merenungkan kembali panggilan hati saya sebagai guru. Ya, saya semakin sadar juga akan tugas yang dipercayakan oleh Allah untuk memberikan hati kepada murid yang kita cintai dan layani. Kita sebagai guru juga harus sadar bahwa mempunyai banyak kerapuhan dan kelemahan. Tetapi kenapa kita tetap terus dipanggil oleh Tuhan untuk meneruskan keguruan Sang Guru sejati ini? Itu yang bagian pertama tentang panggilan hati. Kemudian di bagian kedua yang sudah saya baca, ini tentang pergulatan hati kita sebagai guru. Nah, di sini sebenarnya buku ini banyak berisi sharing dari guru-guru, sharing tentang kehidupannya. Jadi sama seperti di bagian pertama, di bagian kedua ini juga berisi 7 tulisan. Nah, tulisan yang pertama itu selalu memberikan pengantar untuk 6 tulisan berikutnya. Tulisan yang pertama itu dari seorang guru juga, judulnya Mendidik dengan Hati. Kemudian disambung 6 tulisan berikutnya
itu juga tulisan para guru juga yang berisi mendidik dengan hati para muridnya. Ada suka, ada duka, kemudian ada lika-liku perjalanan menjadi guru, kemudian ada pergulatan hidup juga di situ. Nah, ada juga selain itu ada ragam pribadi anak yang kita layani sebagai guru. Di situ juga diceritakan juga. Nah, salah satu cerita yang saya baca di sini adalah judulnya Coki Anak Istimewa. Ini yang menurut saya menyentuh bagi saya. Dan saya juga mungkin sebagai guru juga mengalami hal ini. Nah, Coki ini anak kelas 1. Ini ceritanya, Coki ini anak kelas 1. Dia anak cerdas, lucu, tetapi juga ngegemesin. Kemudian dia juga jarang mandi. Kalau pagi itu pasti datang mukanya masih muka bantal, muka bangun tidur, karena jarang mandi juga. Nah, dia selalu memberi pertanyaan yang unik ke gurunya. Salah satu pertanyaan yang uniknya, contohnya, Bu Guru, kenapa jari tangan kita itu ada 5? Nah, Bu Guru mencoba menjawab sebisanya, tetapi jawaban dari Ibu Guru itu pasti kurang memuaskan menurut Coki. Jadi pasti ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Terus kalau misalnya Ibu Guru ini menjawab terus, pasti tidak akan selesai sampai siang katanya. Kemudian selain itu ada suatu kejadian juga, dia sedang mau ke toilet. Kemudian di toilet itu dia membaca tulisan, sekali Anda senyum, pusing Anda hilang. 2 kali Anda senyum, stres Anda hilang. Begitu seterusnya. Sampai kalimat yang terakhir itu, 6 kali Anda tersenyum, sakit kepala Anda hilang. Nah, setelah dari toilet, Coki ini menuju ke kelas, kemudian membawa pertanyaan kepada bu gurunya. Dia membawa pertanyaan, tetapi tidak sama dengan yang dibacanya di sepanjang lorong, sepanjang toilet tadi. Dia tanya seperti ini kepada gurunya, Bu Guru, tadi saya baca, katanya kalau 6 kali kita senyum, kepalanya hilang, katanya. Kemudian bu gurunya menjawab, bukan begitu Coki, lah bukan kepalanya yang hilang, tapi sakit kepalanya yang hilang. Tetapi karena anak ini termasuk pintar, jadi langsung dijawab, lah kan kalau misalnya kepalanya hilang, sakitnya juga hilang. Bu gurunya akhirnya bu gurunya tidak jadi marah, malah ketawa karena mendengar jawaban polos dari anak kelas 1 ini. Nah, tidak hanya guru yang dikerjain juga. Selain gurunya, mamanya juga sama, tiap siang ini selalu harus main kejar-kejaran dulu sama mamahnya supaya dia mau pulang, baru dia mau pulang. Nah, itu baru 1 anak yang diperhatikan oleh ibu guru ini. Sama seperti kita, ada banyak anak, puluhan anak yang harus kita perhatikan dengan sifat dan karakter mereka yang beda-beda. Nah, di bagian 2 ini kita diajak untuk merenungkan kembali perjuangan dan pergulatan hidup kita menjadi seorang guru. Semakin besar tantangan dan kesulitan dalam proses mendidik anak-anak itu, semakin kita dituntut untuk memberikan hati dan diri kita dengan lebih total untuk anak-anak. Seorang dokter psikolog yang berasal dari Jepang, lalu dia itu awalnya tidak pernah ingin menjadi seorang dokter, tetapi karena dia dekat dengan seorang dosennya, lalu dia diminta bantuan untuk membantunya di sebuah rumah sakit. Dia merasa nyaman dengan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Dia adalah seorang seorang psikolog perempuan waktu zamannya masih Perang Dunia.
Dan ketika dia mulai masuk ke dunia tersebut, dia banyak bercerita dengan pasiennya, juga pengalamannya dia sendiri. Terus juga dia menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya, dan ketika dia bercerita tentang hal tersebut, dia merasa hidupnya menjadi lebih berharga. Awalnya dia merasa bahwa dia tidak mungkin untuk bekerja sampai usia senja, sampai usia sekitar 80 tahunan. Tetapi karena awalnya dia merasa bahwa dia tidak mampu, tetapi karena dia mau belajar, dia mengikuti perkembangan zaman, dia tidak hanya belajar, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya senior, tetapi dengan dia diminta bantuan oleh orang muda pun dia mau. Terus juga dia menjadi belajar dengan mungkin para pekerja baru di sekitarnya. Dari situ dia juga belajar bahwa kita tidak harus saya merasa bahwa belajar itu tidak hanya harus dari yang seumuran, atau intinya itu kita bisa belajar dari siapapun. Terus juga untuk bertahan di dalam pekerjaan itu harus bisa menyesuaikan diri. Ketika misalnya kita diminta bantuan oleh orang, kita memang tidak bisa, katakanlah tidak bisa, tetapi dengan cara yang baik gitu. Terus ketika misalnya waktu kita sudah memungkinkan untuk membantu dia, kita bisa menanyakan kembali apakah bantuan itu masih diperlukan. Lalu juga orang-orang ketika dia awal masuk kerja juga, dia banyak orang yang bertanya kepada dia bahwa bagaimana dengan pekerjaanmu, apakah kamu merasa nyaman dengan pekerjaanmu saat ini? Tetapi dia selalu menjawab, nyaman tidak nyaman itu pasti ada, tetapi karena saya bukan orang yang mampu, karena saya bukan orang yang memiliki harta yang cukup, jadi saya harus tetap berjuang untuk bekerja. Yang saya ambil dari sini adalah apapun keadaannya, saya harus tetap bisa menyesuaikan diri, dan dengan keterbatasan saya berusaha untuk bisa membantu orang di sekitar saya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Wih, keren. Terima kasih, Bu Lorenza. Terima kasih, Bu Lorenza. Oke, apakah ada lagi tambahan dari teman-teman, dari Suster Geno, Pak Matius, atau Bu Evi? Ibu Evi tidak hadir, Ibu Mei. Oh, iya, kan iya. ada pelatihan ya? Ya sudah. Berarti nggak ada ya? Punten, itu judulnya apa bukunya ya? Sama pengarangnya siapa? Asa belum tersebut. Iya, untuk pengarang dan judulnya saya lupa, tapi Apa ya? coba besok saya bawa bukunya deh. Difotokan biar lengkap gelinya. Oke, Bu Gita. Oke, thank you. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bu Lorenza dan Bu Gita. Kalau sudah, berarti kalau tidak ada tambahan, dari Bu Mimi juga nggak ada, Bu Mimi? Tidak ada, Bu Mei. Oh ya, sudah, berarti hari ini cukup dulu. Terima kasih, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk membaca